Rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jakarta akan dilakukan berjenjang. KPU Jakarta memastikan hasil pilkada dapat dipantau langsung masyarakat melalui laman resmi KPU RI. Hasil Pilgub Jakarta masih menyisakan tanya apakah akan dilakukan 1 atau 2 putaran. Komisioner KPU Jakarta Asri Megatari bilang rekapitulasi tingkat kecamatan di Jakarta telah selesai. Rekapitulasi tingkat kota akan dilaksanakan di masing-masing wilayah administrasi yang dijadwalkan mulai esok hari. Untuk tingkat kota ini beda-beda ya masing-masing kota karena ada beberapa kota yang kecamatannya belum seluruhnya selesai pleno penetapan. Namun untuk Jakarta Timur dan Jakarta Utara kemarin dikabari ya diinformasikan bahwa mereka rencananya akan melaksanakan pleno di tingkat kota tanggal 3 Desember begitu. Kemudian di kota-kota lain mungkin perkiraannya antara tanggal 4 atau tanggal 5. Masyarakat bisa melihat di pilkada2024.kpu.go.id, hasil kecamatan itu sudah terupload di website tersebut. Tingginya golput atau warga yang tidak berpartisipasi pada pilkada serentak menjadi sorotan. Salah satunya pilkada Jakarta dengan angka golput yang tertinggi di Pulau Jawa. Mengacu pada data Quick Count Litbang Kompas, wilayah Jakarta memiliki angka golput mencapai 42,07% dengan suara tidak sah 4,6% dan suara sah 53,33%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Jawa Barat dengan angka golput sebesar 33,66%, sementara suara tidak sahnya 2,75% dan suara sahnya 63,59%. Urutan ketiga diduduki oleh Provinsi Jawa Timur yang golputnya di angka 30,15% dengan suara tidak sah 3,84% dan suara sah 66,01%. Kemudian posisi keempat, Jawa Tengah memiliki angka golput 26,44% dengan suara tidak sah 5,21% dan suara sahnya 68,35%. Ketua KPUD DKI Jakarta Wahyudinata angkat bicara soal menurunnya tingkat partisipasi masyarakat Jakarta yang jauh menurun jika dibanding Pilpres dan Pilkada Jakarta sebelumnya. Potensi golput. Memang menurut pemantauan kami alur pemilih di TPS agak renggang ya. Tapi kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari Pilpres. Ya, jadi kami sedang merekap juga. Tentu saja kami akan melakukan evaluasi kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat atau memang ada kondisi tertentu ya. Karena mudah-mudahan nanti kita akan evaluasi apa-apa hal yang harus perlu dievaluasi. Tak hanya Jakarta, partisipasi pemilih pada pilkada serentak di Sumatera Utara juga rendah, dengan jumlah golput 54,4%. Komisioner KPU Agus Melas menyatakan upaya-upaya sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pemungutan suara pilkada serentak 2024 tidak berbeda dibandingkan Pilpres 2024. Nah, apakah ada proses-proses sosialisasi yang kemudian dianggap kurang atau tidak? Saya pastikan meskipun itu dilakukan oleh provinsi dan kabupaten kota, tetapi skema terkait dengan penyebarluasan informasi, sosialisasi, sebagaimana praktik yang kemudian berlangsung di pemilu nasional lalu, itu juga diterapkan sama. Nah, tapi apa alasan sebenarnya, itu nanti kita menunggu proses evaluasinya. Tapi sebagai satu fakta, memang dari data-data yang tersedia memang di bawah 70%. Tapi tentu kalau di di zoom in masing-masing provinsi dan kabupaten kota kan bisa beda-beda. Saat ini proses rekapitulasi surat suara pilkada serentak masih berlangsung sebelum nantinya KPU provinsi akan menetapkan siapa pemenang pilkada serentak. Tim Liputan, Kompas TV.